Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Tema kita saat ini, ingin dipakai Tuhan, dengarkan ini. Ingin dipakai Tuhan, dengarkan ini. Di tengah persaingan hidup yang sangat tinggi, maka pencapaian seseorang dalam hidupnya adalah sesuatu yang sangat penting dan membanggakan. Sehingga dengan status atau kedudukan yang mulia, ada kepuasan bisa kita dapat. Bagaimana dengan yang diajarkan oleh Kristus kepada kita? Bagian yang menjadi perenungan pada hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Yohanes dan Yakobus meminta tempat terhormat dalam kerajaan Kristus. Namun bukan hanya Yakobus dan Yohanes yang mengingatkan tempat yang terhormat itu. Ke-10 murid lainnya juga menginginkannya. Buktinya, mereka sangat marah ketika mendengar permintaan Yakobus dan Yohanes tersebut. Di sini Markus menunjukkan bahwa mereka masih memikirkan tentang kepemimpinan Kristus yang akan memberikan kuasa sangat besar bagi mereka yang mengikutinya.
Tetapi Yesus menjawab bahwa mereka tidak tahu apa yang sedang mereka minta. Yesus kembali mengingatkan bahwa Mesias harus menderita karena akan menanggung dosa manusia di kayu salib sebagai penebus yang menghapuskan dosa manusia. Oleh sebab itu Kristus mengajarkan bahwa kita harus merendahkan diri seperti Kristus, dan Kristus menegaskan bahwa barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga harus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus Kristus menjadi contoh melayani orang yang berdosa. Yesus disebut sebagai sang penebus. Itu berarti dia melalui hidupnya telah membeli dan membayar umat manusia yang berdosa untuk menjadi miliknya. Pada hari ini sebagai murid Kristus, kita memohon Tuhan memakai kita sebagai hambanya untuk melayani dengan penuh kerendahan hati sampai akhir hidup kita, sehingga banyak orang mendengar Injilnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak kita berlomba-lomba untuk menemukan sesuatu dan untuk mencapai sesuatu. Tetapi ingat bahwa segala usaha yang kita lakukan, kalau bukan berasal dari Tuhan, tidak mungkin itu tercapai. Ingat yang dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes ketika mereka berambisi meminta sesuatu hal kepada Yesus untuk kepemimpinan yang akan datang. Tetapi Yesus berhikmat untuk mengatakan kepada mereka, bukan saya yang menentukan, tetapi mereka yang telah disediakan, itu yang mendapatkan bagian itu. Bagi kita saat ini, ambisi itu penting. Ambisi itu perlu, tetapi jangan sampailah ambisi itu membutakan hati kita dan menghalalkan segala cara hanya untuk mencapai sesuatu tapi merugikan orang lain, bahkan juga menjadi batu sandungan kepada orang lain. Jadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita saat ini, bahwa marilah kita datang kepada Tuhan dan berusaha dan bekerja keras. Sesudah itu kita menyerahkan kepada Tuhan. Kita hanya meminta dan memohon dan bekerja, dan soal hasil maka Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan bagi kami supaya kami tetap setia dan berharap kepadamu, dan berikan Roh-Mu bagi kami sehingga bisa kami mengerti dan memahami, terlebih lagi melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe. Atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar. Atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.